Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Nike dalam acara SMK Menyapa Warga. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Dan di studio kita kali ini, kita kedatangan tamu atau sebagai narasumber kita, yaitu Ibu Yulistiana Eskom selaku Kepala Sekolah SMK Hidayatul Ummah dan Bapak Muhammad Adlan Arif SAG sebagai Wakil Kesiswaan dan Guru PAI di SMK Hidayatul Ummah Balong Panggang Gresik. Sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Ibu Yulis, hari ini SMK Hidayatul Ummah Balong Panggang telah mengadakan peringatan Tahun Baru 1445 Hijriah. Bisa Ibu ceritakan seperti apa kemasan acaranya? Hari ini kita memperingati Tahun Baru Islam ya. Untuk kemasan kita anak-anak, pertama ya kita doa bersama dulu. Setidaknya anak-anak tahu momen ini tuh seperti apa. Kemudian setelah kita doa bersama, kita langsung kirap di wilayah kita, yaitu di Balong Panggang, wilayah tengah, sehingga masyarakat pun tahu bahwa hari ini pun ada momen, yaitu momen Tahun Baru Islam yang diselenggarakan oleh SMK Hidayatul Ummah. Tuh. Lalu siapa saja Bu pesertanya? Kalau pesertanya tetap kebanggaan kami, yaitu siswa-siswi SMK Hidayatul Ummah, kemudian ada Bapak Ibu guru beserta pimpinan dan staf jajaran. Ya, kita ikut semua dari istighosa sampai kirap pun kita dampingi anak-anak kita, seperti itu. Lalu saya akan beralih ke Bapak Adlan. Ya. Apa sih Pak sebetulnya makna hijrah itu sendiri? Ya, gini. Sebelum saya ucapkan selamat Hari Besar Islam 1445 Hijriah kepada semua para pemirsa, mudah-mudahan ke depan nanti hidup kita semakin baik dan kita bisa beristiqomah untuk dekat kepada Allah SWT. Makna hijrah ini kan kalau kita kembali kepada peristiwa masa lampau bahwa Rasulullah itu menyebarkan agama Islam pertama kali di kota Makkah. Di kota Makkah kurang berhasil, sedikit pengikut beliau ya. Sementara di kota yang lain termasuk Madinah sudah mulai cukup banyak pengikut beliau. Dan ternyata di kota Mekah tahun itu terjadi bahasanya gerakan-gerakan dari orang-orang kafir Quraisy yang sangat mengancam jiwa raga Rasulullah dan para pengikutnya kaum muslimin. Karena itu Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Dari sini maka dapat diambil kesimpulan bahwa makna hijrah itu adalah pindah tentu saja dalam arti yang luas, pindah dari sesuatu yang jelek menuju sesuatu yang lebih baik. Dikala Rasulullah berjuang di Makkah banyak kendalanya, maka mencari tempat yang lebih subur, yakni kota Madinah. Berarti dari situ dapat kita ambil kesimpulan, kalau hijrah seperti ini, peringatan hijrah seperti ini, maka kita harus mengambil makna bahwa hijrah itu pindah. Kalau tahun kemarin kita tidak banyak melakukan kegiatan ibadah, maka hari ini, tahun ini harus banyak ibadah. Inilah arti hijrah yang sebenarnya. Oke Pak, terima kasih. Terus apa tema peringatan yang digelar di SMK hari ini Bu? Untuk tema hari ini kita ambil tema yaitu dengan semangat memperingati Tahun Baru Islam ini, kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dan juga meningkatkan yaitu ukhuwah Islamiyah. Yang bertujuan tema ini kita itu bisa menanamkan anak-anak didik kita agar selalu ingat setiap penanggalan di tahun baru ataupun peringatan Islam. Dan yang kedua, kita kepengen menyadarkan anak-anak didik kita itu agar dapat
introspeksi diri dan juga membuat tahun ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Niat kami seperti itu. Jadi tahun baru Islam adalah buka lembaran baru dengan hal-hal yang lebih baik lagi, yang positif. Setidaknya anak-anak bisa introspeksi diri juga di tahun ini. Itu aja sih. Baik, kembali lagi ke Bapak Adlan. Ya. Apa sebenarnya hal penting yang harus kita ambil dari peringatan Tahun Baru 1945 Hijriah ini? 1400 ya, bukan 900 ya, 400 ya. Oke. Hal yang perlu kita ambil sebagai bentuk refleksi peringatan Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah ini, yang pertama adalah bahwa ketahuilah bahwa peringatan ini merupakan momentum penting buat kita semua untuk melakukan, pertama adalah melakukan muhasabah, introspeksi diri. Sudah banyak atau sedikitkah amal-amal jelek kita di tahun 1444 yang lalu? Atau sebaliknya, sudah banyakkah amal ibadah kita di tahun yang lalu? Tapi yang terpenting jangan pernah menghitung kebaikan kita, karena sesungguhnya kebaikan kita nggak sepadan dengan kejelekan kita. Maka yang terpenting adalah muhasabah. Jika seandainya ternyata di tahun kemarin kita banyak jeleknya, kita banyak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka sebagai bentuk refleksi peringatan ini, harapan kita adalah yang kedua adalah merubah diri dari yang kemarin sholatnya tidak semangat, kurang giat. Maka kita harapkan di tahun ini anak-anakku, semua warga masyarakat, terutama kaum muslimat, untuk bisa lebih giat dalam beribadah kepada Allah. Ini bentuk arti dan refleksi dari peringatan Tahun Baru Hijriah. Jadi harapan kita Tahun Baru Hijriah tidak sekedar peringatan saja, tetapi ada refleksi. Yang pertama yakni tadi muhasabah diri, dan yang kedua berkomitmen niat dalam hati dengan sungguh-sungguh untuk merubah hal-hal yang terbaik, dengan harapan dan maksud semoga ke depan tahun ini semuanya lebih baik, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan kemudian kesehatan kita ditambah oleh Allah, ditambah lagi rezeki kita akan diperbanyak dan yang barokah. Satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan kepada para pemirsa, ketahuilah bahwa ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat terkait masalah umur, ternyata pertanggungjawaban kita dari Allah sangatlah berat. Seorang sahabat, orang Badui menanyakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah sebenarnya orang yang baik dan yang buruk itu?" Maka Rasul mengatakan, orang yang baik itu adalah man tolal umru wa hasuna amaluhu, orang yang dikasih oleh Allah umurnya panjang, dan kemudian dengan panjangnya umur ini mereka gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu siapakah orang jelek itu? Man tola umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang jelek adalah orang yang ketika dikasih umur panjang tetapi perilakunya semakin jelek, semakin tua semakin jelek. Satu lagi yang perlu saya sadarkan kepada semua para pemirsa, bahwa kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, ya. Maka sebaik-baik bekal untuk menuju ke haribaan Allah adalah satu, yakni hanya bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di studio kami. Saya Nike Angelita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa Hidayatul Ummah luar biasa.